Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Basori, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bulungan dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah. Di pagi yang cerah ini saya akan melakukan aksi nyata dari modul 2.3 tentang coaching klinik dan supervisi akademis. Nah, di sini nanti kita akan kedatangan tamu yaitu Bu Anita selaku guru dari pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar Bu Anita? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah Bu Anita, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi coach dan di wawancara ya. Jangan tegang Bu Anita ya. Santai aja, santai. Jadi kita hari ini rencananya mau melakukan observasi kelas ya. Nah, sebelum observasi kelas di sini kita akan sedikit melakukan wawancara praobservasi. Nah, anggap aja dalam wawancara ini kita jadikan sebagai coaching dasar, sebagai persiapan dalam Bu Anita untuk masuk ke dalam kelas nanti. Siap Bu Anita? Insyaallah siap Pak. Oke, terima kasih Bu Anita. Bu Anita, untuk tujuan pembelajaran hari ini apa Bu Anita yang akan Bu Anita ajarkan? Ya, baik. Tujuan pembelajaran hari ini itu mengategorikan bentuk-bentuk badan usaha di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Ya, oke. Ini untuk kelas berapa ya Bu Anita? Kelas 11. Kelas 11 ya. Oke. Selanjutnya Bu Anita, untuk area pengembangan dalam pelajaran hari ini kira-kira apa yang hendak mau dicapai? Ya, baik Pak. Pengembangan yang hendak dicapai itu peserta didik mampu mengategorikan bentuk-bentuk dari badan usaha. Ya. Jadi nanti peserta didik diharapkan mampu mengkategorikan bentuk-bentuk badan usaha seperti itu ya Bu Anita ya. Nah, kira-kira nih nanti dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bu Anita tetapkan tadi, itu kira-kira strategi apa yang Bu Anita akan terapkan? Kita lihat dari media pembelajarannya, Ya. ya, itu menggunakan PowerPoint Pak. PowerPoint, Ya, anak-anak bisa medianya. menggunakan Canva, Apa? ya. Terus menggunakan HP atau laptop, dan ada buku acuan pembelajaran. Setelah itu ada spidol, dan untuk pembelajaran itu sendiri ada juga kita menggunakan koneksi itu harus baik Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk media yang tadi sempat Bu Anita sampaikan ada PowerPoint. Jadi berarti nanti nih kita menggunakan slide presentasi gitu ya Bu ya. Ada HP, ada buku paket dan sebagainya. Itu untuk media. Terus kira-kira selain media, metode atau model pembelajaran yang hendak diterapkan kira-kira apa Bu Anita? Itu ada problem based Ya. learning. Problem based learning ya. Jadi nanti dalam pembelajaran Bu Anita membagikan masalah gitu ya. Jadi siswa kemungkinan nanti akan mengerjakan fokus dari masalah yang Bu Anita berikan seperti itu ya. Oke. Kira-kira dalam nanti ketika mau memulai pembelajaran ada persiapan khusus yang mau disiapkan Bu Anita? Pertama kita pembukaan dulu ya kan Pak, Ya. cek kehadiran dan mengingatkan mengenai kesepakatan kelas. Iya, oke. Jadi saya rasa Bu Anita sudah siap ini untuk masuk ke kelas. Jadi nanti tinggal kita aksi, kita catat apa aja nanti hasil dari pembelajarannya Bu Anita. Saya harap Bu Anita bisa mengimplementasikan terkait persiapan ajar yang sudah disiapkan matang-matang ini nanti ke kegiatan pembelajaran secara langsung. Jadi nanti selanjutnya setelah observasi nanti kita ngobrol lagi Bu Anita ya. Kita bahas lagi, kita evaluasi. Di sini kita tidak menggurui Bu Anita ya, kita belajar bersama. Jadi kita mewujudkan bagaimana menjadi guru yang kiranya ditunggu-tunggu kehadirannya oleh murid gitu ya. Jadi Bu Anita ini saya bisa masuk ke kelasnya Bu Anita kira-kira hari apa dan jam berapa Bu Anita? Hari ini jam 3
3 dan 4 yaitu jam 9. Oke, jadi hari ini ya jam ketiga 4, jam 9 di kelas berapa Bu Anita? 11.3. Kelas 11 ya. Oke, terima kasih Bu Anita sudah menyediakan waktunya untuk melakukan observasi. Nanti di jam pelajaran Bu Anita saya akan langsung masuk ke kelas. Oke, tetap semangat Bu Anita, jangan grogi, apalagi ragu-ragu. Kita akan selalu mensupport Bu Anita dari belakang. Ya, terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas bisa mimpin untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Revi. Selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu, Di sini cuma Ferdi yang tidak hadir. Ya, Bu. Oh, sakit. Nah, kita doakan semoga Ferdi lekas sembuh. Amin. Ya. Amin. Ya, baik. Tadi sebelumnya mata pelajaran siapa? Pak Ali. Berarti PJOK ya. Ya, Bu. Kalau PJOK berarti energinya sudah Terkurang. tidak berkurang, bertambah, tambah semangat. Semangat Pak? Semangat. Suaranya semangat Pak hari ini? Harus semangat. Meskipun istirahat ya, tapi energinya harus tetap semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin ingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas kita. Masih ada yang ingat? Sebutkan salah satunya apa? Tidak boleh tidur saat jam pembelajaran. Tidak boleh tidur pada saat jam pembelajaran. Yang laki-lakinya sebutkan satu. Tidak boleh menggunakan sepatu dan gelas. Tidak boleh menggunakan sepatu dan kelas, menjaga kebersihan kelas. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyebutkan dan mengingat kembali keyakinan kelas kita, ya. Ibu ingatkan juga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengkategorikan bentuk-bentuk badan usaha di sekitar lingkungan tempat tinggal. Ada yang sudah selesai? Ada siap? Sudah semua. Yang laki-lakinya sudah? Sudah? Ya. Baik, hari ini adalah presentasi mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Ya, kemarin kalian sudah diberikan tugas, sebelumnya itu mencari informasi ya kan mengenai badan usaha. Siapa yang sudah siap presentasi hari ini? Kelompok 4, meskipun tidak berlakukan kelompok 1, kelompok 4 sudah siap. Silakan maju. Oh ini materinya ya? Berarti silakan maju ke depan, silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, nanti kalau ada sesi tanya jawab boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai badan usaha yang ada di lingkungan sekitar. Baik, sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Siti Najwa sebagai moderator, saya Najwa Sahara sebagai pemateri, saya Karisma sebagai sesi tanya jawab. Baik, silakan. Baik, badan usaha yang ada di lingkungan sekitar.
merupakan sebuah badan usaha milik BUMN yang mengurus segala hal berkaitan dengan kelistrikan di Indonesia. Lalu kedua ada Pertamina. Teman-teman juga sudah tahu Pertamina ada di Jakarta lah ya. Tahu kan? Panjang. Pertamina merupakan badan usaha milik negara BUMN juga yang bergerak di bidang energi dan menyumbang dividen terbesar di Indonesia. Lalu
Buat apanya? Jawabannya. Dari kelompok tadi ada yang ingin ditanyakan? Apa? Mari, bertanya. Siapa? Gimana? Saya ada yang ingin bertanya, tapi kok Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami akhiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih atas segala dari kalian. Jadi mari kita simpulkan bersama kesimpulan dari presentasi hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Apa yang sudah dipresentasikan oleh dua kelompok tadi? Bisa simpulkan? Mungkin Nabila, Putri, simpulkan. Nabila, kita simpulkan sama-sama. Ya. Baik. Tadi ada beberapa kelompok itu mempresentasikan mengenai badan usaha. Dan lebih jelasnya itu adalah mengkategorikan bentuk-bentuk badan usaha di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, mungkin kemarin dari masing-masing kelompok itu sudah mencari informasi karena tugasnya kan diberikan kemarin. Berarti sorenya mungkin langsung mencari informasi, ya. Nah, jadi terima kasih atas presentasinya. Nah, dari hasil presentasi dari beberapa kelompok dapat kita simpulkan bahwa kalian itu sudah bisa memahami atau mengkategorikan bentuk-bentuk badan usaha. Tadi sudah disebutkan ada dari bentuk badan usaha BUMN, yaitu apa BUMN? Itu jenisnya lagi. BUMN apa tadi? Badan usaha milik negara. Usaha milik negara. BUMD juga tadi ada. Kalau BUMD tadi apa? Badan usaha milik daerah. Nah, di situ ada kelompok yang memberikan jenis BPMD itu apa? Bank BPD, ya. Tadi ada yang menyebutkan bank BPD itu apa? Apa tadi BPD? Bank? Hah? Ya, apa sih? Bank daerah. Selanjutnya, tadi cuma ada dua yang disebutkan bentuk badan usaha, ya, BUMN dan BUMD. Padahal masih ada apa? Badan usaha apa lagi yang ada? Badan usaha campuran, ya kan? Ada koperasi, ya tak? Kenapa tidak ada yang mencari badan usaha campuran dan apa? Swasta tadi? Atau tidak menemukan? Mungkin di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian atau wilayah kita di sini cuman ada badan usaha yang kalian presentasikan tadi seperti BUMN dan BUMD. Apa tadi menurut pikiran saya? BUMD tadi? Badan usaha milik daerah. Badan usaha milik Daerah. daerah. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan ke Ibu. Silakan. Ya, silakan mungkin Pak Arif. Ada yang ingin ditanyakan Pak Arif? Ada. Cukup. Kenapa senyum-senyum? Sudah semua?
nanti sebelum istirahat ya kan, di akhir pembelajaran kita, Ibu minta setiap kelompok mengumpulkan tugas yang sudah dipresentasikan tadi, baik bentuk file maupun catatan yang boleh dikumpulkan ya. Nah, mengingat waktu, terus juga tidak ada lagi yang bertanya, mungkin sudah jelas ya. Semoga apa yang kita dapatkan, kalian dapatkan hari ini dalam pembelajaran ekonomi mengenai mengkategorikan bentuk-bentuk badan usaha, semoga dengan kalian langsung ke lapangan ya kan, mencari informasi tersebut dapat menambah ilmu kalian, ya nggak? Tadi langsung ke lapangan dapat ilmu nggak? Nah, dari kita yang tidak tahu ya kan, misalkan di kantor PLN tadi itu bentuk badan usaha apa? Ya, sebelumnya tidak tahu, apalagi Handika nih sebelahan dengan PLN atau berhadapan, ya kan? Ada tulisannya di mobil. Iya ya, berarti sudah paham, sudah tahu sebelumnya. Yang tadi mungkin yang tidak tahu ya kan, jadi tahu, sudah bisa memahami. Apalagi Nabila dan teman-temannya mungkin semangat mempresentasikannya tadi ya. Ya Bu, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Basori, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bulungan. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan refleksi atau evaluasi terkait hasil observasi yang pernah kita lakukan kemarin. Nah, hari ini kita akan didampingi oleh Ibu Anita, guru ekonomi dari SMA Negeri 1 Tanjung Palas Tengah. Assalamualaikum Bu Anita. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya, akhirnya Bu Anita setelah kita observasi kemarin, kita masuk di kelasnya Bu Anita. Sudah kita saksikan bersama terkait dengan cara Bu Anita mengajar, dan sangat luar biasa saya lihat kemarin Bu Anita. Tetapi seperti yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya ketika pra-observasi kemarin, bahwa dalam setiap kegiatan pembelajaran itu pasti ada hal yang kurang Bu Anita ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau menggali sedikit lebih dalam terkait proses pembelajaran yang pernah Bu Anita lakukan kemarin. Yang pertama itu Bu Anita, kira-kira menurut Bu Anita bagaimana pendapat setelah melaksanakan proses pembelajaran yang lalu? Baik Pak, pendapat saya itu adalah dalam melaksanakan pembelajaran kemarin itu kita dapat mengetahui peserta didik dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi, dalam melaksanakan pembelajaran secara berkelompok. Ya, oke. Jadi kemarin Bu Anita sudah melakukan pembelajaran ya, sudah dilaksanakan di dalam kelas. Nah, dari pembelajaran yang Bu Anita kemarin, kira-kira apakah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya Bu Anita? Proses pembelajaran itu Pak sudah sesuai dengan yang direncanakan, Ya. tapi mungkin ada beberapa kendala Pak. Oke. Ya, Ada mungkin kendalanya itu kendala. kurangnya kepercayaan dari antar anggota tim, dan ada juga tidak semua anggota itu berkontribusi rata Pak dalam kelompoknya. Jadi dalam proses pembelajaran kemarin Bu Anita menemui beberapa kendala di dalam kelas, terutama terkait aktifan seperti itu ya. Jadi tidak semuanya anggota berkontribusi gitu ya, di dalam kelompoknya ya. Jadi dari hal itu kira-kira menurut Bu Anita harus standarnya harusnya seperti apa Bu ketika pembelajaran? Pembelajarannya? Itu kan tadi Bu Anita sampaikan ada kendala. Jadi
menurut Bu Anita seharusnya itu seperti apa ketika kita mengajar di kelas? Seperti alternatifnya. Nah, Mungkin alternatifnya itu mengatasi kesulitannya kan Pak. Ini itu bisa membuat kesepakatan di awal ya Pak. Iya. Membuat kesepakatan di awal dan melibatkan siswa dalam pembagian tugas dalam kelompoknya. Iya. Kan kadang siswa itu Pak ada yang aktif karena mungkin siswa itu tidak merasa saya nggak punya tugas nih biar mereka aja gitu. Iya. Nah, mungkin itu. Itu ya. Jadi alternatif dari Bu Anita ini harusnya di awal kita sudah berikan semacam kayak pembagian tugasnya gitu ya, kesepakatan kelas ya. Jadi semua siswa itu harus aktif gitu ya. Oke, luar biasa sekali Bu Anita. Dan guru juga bisa Pak memotivasi. Iya, betul sekali ya. Jadi guru juga harus bisa memotivasi ya. Jadi bagaimana guru ini bisa menghidupkan suasana kelas seperti itu. Nah, ya itu hal yang sangat luar biasa. Selanjutnya Bu Anita, kira-kira itu kan tadi Bu Anita bilang kendala ya. Nah dalam pembelajaran kemarin kira-kira menurut Bu Anita itu apa sih yang sudah menurut Bu Anita itu sudah puas ketika pembelajaran itu kemarin? Menurut Anita, Bu Anita. Mungkin ini apa hal-hal yang tercapai gitu. Iya. Hal yang sudah tercapai itu siswa kelas 11-3 pada saat melaksanakan pembelajaran secara kelompok mereka itu bertanggung jawab Pak. Bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan secara berkelompok tadi ya kan Kak? Iya. Itu mereka itu bisa bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan tugas mereka. Ya. Jadi menurut Bu Anita hal yang sudah membuat Bu Anita puas ya ketika pembelajaran kemarin itu bahwa mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya seperti itu ya. Itu salah satu hal positif yang kita lihat kemarin yang sudah Bu Anita laksanakan di kelas. Ya, memang sudah sangat nampak Bu ketika saya observasi kemarin itu nilai salah satu nilai lebihnya. Nah selanjutnya Bu terkait tujuan pembelajaran yang Ibu tuliskan di modul ajar kemarin. Dalam pembelajaran ini apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Tujuannya Pak? Iya, sesuai yang Ibu canangkan sebelum mengajar kemarin. Sudah tercapai Pak. Sudah tercapai ya. Jadi nggak ada yang keluar dari modul yang diajarkan kemarin Bu ya. Itu tujuan pembelajarannya itu Pak, kita bisa melihat peserta didiknya itu memiliki kemampuan dalam berkelompok, seperti tanggung jawabnya tadi, tanggung jawabnya, partisipasi aktifnya, setelah itu keterampilannya Pak dalam komunikasi. Itu ya tujuan utama pembelajaran yang berarti kemarin yang Ibu Anita canangkan sudah mampu dilaksanakan dengan baik oleh siswa di dalam kelas seperti itu Bu ya. Itu tujuan sudah tercapai. Nah kira-kira menurut Ibu kesulitan siswa yang paling utama kemarin itu apa ya? Ketika mengikuti pembelajaran itu? Kesulitannya Pak? Iya, kira-kira apa yang dirasakan siswa? Kesulitannya itu tadi Pak dalam pembagian tugasnya. Pembagian tugas ya. Oke, jadi dalam kelompok ini kadang ada yang masih bingung ya, dengan fungsi atau perannya masing-masing seperti itu. Ya, misalkan ada 5 kelompok kan, 5 dalam satu kelompok ada 5 siswa. Iya. Duanya ini nggak tahu Pak tugasnya itu apa, gitu Iya. kan? Bengong. Bengong aja ya, oke. Kemarin kita masuk di kelas 11 Bu ya, kelas 11 ya. 11-3, di mana di situ rata-rata mengambil peminatan IPS kalau nggak salah ya Bu ya. Itu nanti bisa menjadi bahan evaluasi kita Bu ya, terkait kesulitan yang ada. Nah selanjutnya ketika kita sudah membahas tentang kesulitan siswa, kira-kira kesulitan apa yang Ibu alami dalam pembelajaran yang lalu di kelas? Kalau kesulitan saya itu Pak, apa ya Pak? Mungkin kita perlu melakukan observasi gitu Pak. Observasi perilaku. Mungkin seperti memahami hal-hal yang menjadi hambatan siswa untuk berteman. Kan kadang itu Pak ada ini siswa yang tidak mau, gurunya sudah memberikan kelompok, sudah membagikan kelompok, terus temannya itu kurang ini Pak, kurang cocok dengan temannya atau milih. Iya.
Jadi kita sebagai guru itu harus melakukan observasi dulu. Observasi. Ya, kita harus memahami hal-hal apa sih yang menghambat sehingga siswa ini tidak mau. Membaur gitu Iya, ya, dengan rekan yang lainnya gitu. Kemudian ada konco-konconan gitu ya. Iya. Oke, itu hambatan ya yang Ibu alami kemarin ya. Berarti hambatannya itu lebih ke pengorganisasian Bu ya. Selain itu aman semua Bu ya. Baik dari pembelajaran, dari materi, dari media semua aman ya. Hanya di bagian pengorganisasian. Oke, luar biasa sekali Bu. Selanjutnya kira-kira dari kesulitan itu Ibu Anita punya alternatif apa untuk mengatasi kesulitan untuk pembagian kelompok tadi itu? Gimana tadi, Pak? Dari kesulitan yang Ibu Anita sampaikan tadi terkait pengorganisasian siswa tadi, itu kira-kira apa yang Ibu Anita bisa berikan sedikit solusi? Ya itu tadi Pak, kita mungkin bisa apa namanya itu kita bisa apa namanya melakukan observasi tadi Pak. Observasi. Kita Ya. harus melihat tadi kan siswanya apa namanya kita harus mengetahui alasannya apa gitu kan Pak. Dan alasannya kenapa tidak mau berbaur dengan temannya. Iya. Setelah itu kita melakukan observasi, pasti anak itu kan menyampaikan dengan gurunya alasannya seperti ini Bu. Nah, dari situ kita bisa lebih ini Pak mengetahui siswa tadi ya Pak. Iya, iya. Jadi untuk mengatasi hambatan itu kita perlu observasi, perlu mengenali karakter masing-masing peserta didik sehingga mereka di kelas bisa membawa satu sama lain gitu Bu ya. Jadi itu alternatif yang bisa ditawarkan. Jadi sangat masuk akal dan bisa kita terapkan juga. Ini mungkin juga bisa menjadi inspirasi buat saya ketika nanti melakukan pembagian kelompok di kelas. Jadi kadang kan kita suka mengacak aja gitu ya. Jadi tidak peduli ini sama ini cocok, ini sama ini cocok gitu. Jadi sehingga kadang tidak maksimal ketika ada pembagian kelompok seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8 Bu. Ini terkait hal-hal yang telah tercapai Bu. Itu kemarin apa saja untuk yang pembelajaran lalu yang sudah dicapai? Jadi di dalam pembelajaran di kelas 11-3 itu seperti kayaknya itu Pak, mereka tadi ada rasa tanggung jawabnya sangat besar Ya. pada saat mengerjakan tugas secara berkelompok tadi, tanggung jawab. Yang telah tercapai berarti yang dititikkan pada tanggung jawab masing-masing peserta didik gitu ya. Karena kan Pak di dalam berkelompok itu ada yang tidak bertanggung jawab, Ya. apalagi mungkin ada yang tidak selesai tugasnya, Betul. saling ini kamu yang nggak kerjakan. Iya, Gitu. iya. Dan hal semacam ini sepertinya nggak hanya terjadi di Mapel Bu Anita aja, di Mapel saya pun kadang seperti itu Bu. Jadi ada siswa ini yang terlena gitu kan, Iya. misalnya mereka dapat teman atau kelompok yang ada yang cerdas-cerdas gitu Iya. kan, dan mereka ini biasanya menggantungkan seperti itu ya. Itu memang perlu kita atasi Bu ya, untuk mereka itu biar bagaimana bisa bertanggung jawab dengan masing-masing tugas yang mereka bagi seperti itu. Nah selanjutnya Bu, itu ketercapaian tadi Bu ya. Terus kira-kira ada hal lain yang untuk perlu ditingkatkan dari itu dalam pembelajaran kemarin untuk pembelajaran yang akan datang Bu? Untuk pertemuan berikutnya Kak, Iya. saya itu meminta semua peserta itu dapat berkontribusi lah Pak secara merata. Kemarin bisa kita lihat mungkin masih ada yang kurang ini Pak kontribusinya. Iya. Mungkin Bapak juga bisa lihat Iya, kemarin. iya. Jadi lebih tingkatkan kesadaran lagi Bu ya untuk kedepannya sehingga tanggung jawab yang tadi sudah terbentuk ini lebih maksimal lagi gitu ya. Terima kasih sekali Bu. Selanjutnya terakhir ini Bu, dari wawancara kita di pagi hari ini, kira-kira untuk pertemuan yang akan datang apa yang akan dilakukan? Pertemuan selanjutnya pasca observasi kemarin. Mengenai observasi kemarin, Pertemuan selanjutnya kira-kira hasil dari Ibu Anita sudah analisis kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus yang akan dilakukan di pertemuan yang akan datang. apresiasi. Iya. Apresiasi. Apresiasi. Siswanya. Bisa dijelaskan lebih jauh kira-kira apresiasi ini seperti apa? Kayaknya menarik sekali nih, apresiasi ini.
Iya. apresiasinya. Heeh. Mungkin kita buat pertemuan berikutnya kita apresiasi siswanya dalam berkelompok kemarin kita. Kelompok kemarin. Oke. Jadi yang akan dilakukan kemarin sudah presentasi gitu Bu ya, sebagian gitu ya. Jadi yang di pertemuan akan datang nanti agar mereka lebih semangat lagi. Jadi akan diberikan apresiasi gitu atau semacam reward yang sifatnya membangun gitu Bu. Siswa itu kan Pak suka dengan seperti apresiasi dari gurunya, kan mereka lebih semangat. Betul sekali. Ya, Pak. Itu jadi menjadi sebuah motivasi gitu ya Bu ya kepada siswa agar lebih semangat lagi dalam belajar sehingga mereka satu sama lainnya bisa saling gitu ya, nggak ada individu lagi gitu ya. Jadi kita sudah masuk akhir dari sesi pasca observasi Bu ya. Jadi kemarin saya itu hanya mengamati saja, kita saling berbagi gitu Bu ya terkait kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi saya rasa Bu Anita dalam mengajar ekonomi sudah sangat bagus, kita lihat di kelas kemarin dan bisa menjadi sebuah inspirasi juga buat saya. Jadi di sini kita itu bisa belajar kepada siapapun gitu ya. Nggak harus kita melihat ada yang lebih senior, lebih itu enggak, sebenarnya kita sama gitu ya. Kadang bahkan kita tuh belajar dari orang yang nggak kita pikirkan seperti itu. Jadi mungkin sekian untuk sesi pasca observasinya. Kita sudah bisa merefleksikan, kita bisa mengevaluasikan dari titik berat yang Bu Anita sampaikan tadi. Ketertarikannya sudah bisa, siswanya sudah bisa bertanggung jawab untuk tugasnya, meskipun ada sedikit hambatan ya terkait pengorganisasian peserta didik, bagaimana mereka bisa satu sama lain saling kompak. Kita membutuhkan trik khusus gitu Bu ya. Oke. Dan yang terakhir yang saya tangkap dari Bu Anita tadi itu bahwa kita itu perlu memberikan apresiasi seperti itu ya. Jadi siswa kita itu agar merasa dihargai terkait perjuangannya, terkait dengan pekerjaannya, maka kita sebagai guru harus mengapresiasinya dan ini bisa menjadi sebuah motivasi kepada siswa gitu Bu ya. Oke. Jadi siswanya bisa semakin lebih baik lagi untuk pertemuan yang akan datang. Itu yang saya tangkap dari hasil diskusi kita di pagi hari ini. Intinya saya ucapkan terima kasih Bu Anita sudah mengizinkan saya masuk ke kelasnya. Mungkin saya mengganggu malah di kelas tapi luar biasa sudah Bu Anita mengajarnya. Nanti kalau Bu Anita mau membutuhkan contoh misalnya gitu ya, bisa juga masuk di kelas saya Bu. Atau kelas Bapak Ibu guru yang lain. Tidak masalah, karena kita di sini sifatnya saling membangun, saling membantu satu sama lain, sehingga sekolah kita tercinta ini semakin naik kualitasnya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi kita di pagi hari ini Bu Anita. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.